Ali melihat ada sesosok perempuan duduk dengan wajah yang begitu murka ke arah mereka. Namun anehnya, hanya Ali yang menyaksikan perempuan itu. Satar tak melihat apapun selain dahan pohon dadap. Namun anehnya, ketika sekitar 1 jengkal tembus ke dalam, getah dari pohon dadap memancar menyiprat ke arah tubuh mereka. Di sini Satar, Ali, dan Mang Sarip teriak karena getah yang keluar itu berwarna merah dan sedikit berbau anyir seperti darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini Akang dapat cerita baru seputar tentang dunia pesugihan dari daerah Jawa Barat. Kisah tentang seorang pengusaha buah kelapa yang memiliki beberapa usaha turunan seperti pabrik kopra dan sejenisnya. Yang usahanya itu begitu cepat melesat, bahkan terkesan agak tak wajar. Yang selepas si pengusaha ini meninggal dunia, barulah terkuak ada sebuah misteri yang begitu gelap menyertai si pengusaha selama bertahun-tahun, yang dari awal memang sudah mengundang kecurigaan warga yang tinggal tak jauh dari kediamannya. Kisah ini sendiri dibagikan oleh paman dari si almarhum, yang sebut saja namanya Kang Ali Usman, seorang pengusaha kelapa yang sudah meninggal dunia, yang dulu di awal kebangkitan usahanya, tanpa sengaja, tanpa ada niat untuk melakukan pemujaan, tanpa ada niat untuk melakukan pesugihan, tetapi karena sebuah peristiwa ganjil yang terjadi saat dia membuka lahan untuk mendirikan pabrik, disitulah Ali Usman terjerumus godaan sampai melakukan persekutuan dengan setan. Menurut cerita paman almarhum Kang Ali, sebut saja namanya Mang Sarip, Ali adalah anak dari kakak tertua Mang Sarip, yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Waktu itu Ali, yang merupakan warga desa Cipicung, merantau di daerah Tegal, berjualan kelapa di sebuah pasar besar. Seminggu sekali pulang ke Cipicung untuk menengok istrinya. Saat itu Ali baru berumah tangga dengan kekasihnya. Bahkan Mang Sariplah yang mengurus semua urusan perkawinan dan sejenisnya, karena dia pengganti dari almarhum orang tua Ali, yang awal pasca menikah dia menempati rumah warisan almarhum orang tua Ali, yang sebenarnya masih perlu dibagi-bagi dengan 2 orang adiknya Ali. Waktu itu Ali memang sudah lama merantau di daerah Tegal. Awalnya dia ikut kerja dengan orang lain. Dari situ dia mulai mengumpulkan uang, melihat ada peluang yang cukup besar.
Di situ Ali coba-coba buka lapak kecil di sebuah pasar berjualan buah kelapa. Karena di daerah sana katanya agak susah mencari buah kelapa seperti yang Ali jual. Di sini Ali kerjasama dengan Mang Sarip pamannya. Sarip, Ali modali untuk menjadi pengepul buah kelapa dari para petani. Tentunya dengan harga beli yang begitu murah. Karena saking banyaknya buah kelapa di desa Cipicung. Selisih harga jual ketika dijual Ali di pasar itu bisa sampai 5-6 kali lipat. Melihat peluang yang begitu menjanjikan, Ali sampai nekat tambah modal pinjam uang ke bank. Namun kenekatannya itu ternyata memang membuahkan hasil. Ali di sana bisa sampai sewa sebuah kios untuk penyimpanan stok buah kelapa yang dia ambil ke desa Cipicung setiap 2 minggu sekali. 2 tahun pernikahan Ali pun dikaruniai seorang anak. Lahirnya anak pertama dari rahim sang istri ternyata membawa perubahan besar kepada kehidupannya Ali. Ketika sang anak pertama lahir, disinilah si anak seperti pembawa hoki, pembawa rejeki. Usahanya di Tegal sana semakin meningkat dan semakin maju. Melihat dari hasil usaha sudah terasa lebih dari cukup, Ali tak mau pula harus tetap tinggal di rumah warisan yang masih perlu dibagikan. Dia pun memilih ikut merantau pula di Tegal sana. Namun tetap, walaupun anak istrinya dibawa merantau ke Tegal, usaha pengepul kelapa tetap berlokasi di Cipicung, dikelola oleh Mang Sarip pamannya. Waktu berlalu. Di usia anaknya yang menginjak 3 tahun, usaha makin maju tuh. Di sini Ali punya keinginan untuk membuat usaha turunan dari kelapa. Karena ketika membeli buah kelapa dari para petani, ukuran itu kan tak selalu sama. Ada kalanya kelapa masuk BS, kelapa-kelapa kecil yang hitungannya rangkap 3 kelapa bernilai 1 buah kelapa. Harga jualnya pun cukup murah. Daripada dijual murah sebagai bahan mentah, Ali berpikir untuk memanfaatkan kelapa-kelapa BS dibuat menjadi kelapa kopra. Yang nanti si kopraknya ini dijual ke para pemilik pabrik-pabrik minyak curah di daerah Jawa Tengah. Karena di Cipicung ini belum ada orang yang menyentuh usaha seperti yang Ali lakukan. Kebanyakan cuma jadi pengepul biasa dan menjual kelapanya pun ya ke tempat Ali pula. Hal itu pun Ali diskusikan dengan sang istri. Istrinya di sini mendukung penuh keinginan sang suami. Bahkan mengatakan Ali agar tenang saja dan fokus pulang ke Cipicung, mengatur urusan di sana, urusan di Tegal, penjualan buah kelapa, lapak dan kiosnya yang handle pada waktu itu. Terlebih lagi, saat itu Ali sudah punya karyawan pula yang kerja tugas jaga lapak dan yang kerja bagian menggiling buah kelapa. Jadi jualannya bukan cuma jualan kelapa utuh, tapi kelapa parut pun dijual pula oleh Ali di sana. Singkat cerita, selepas sepakat dengan istrinya dan mengatur pekerjaan yang ada di Tegal dengan sang istri dan 2 karyawannya, Ali pun langsung pulang ke Cipicung. Tiba di Cipicung, Ali menemui kedua adiknya sekedar bersilaturahmi
ngasih jajan buat ponakan-ponakannya, dan Ali lantas menemui Mang Sarip pamannya. Nah, ketika bertemu dengan Mang Sarip inilah Ali pun utarakan niat dan tujuannya. Mang, gini loh Mang, alhamdulillah lah, usaha di Tegal sekarang ini lagi bagus Mang. Cuman ada peluang lain, peluang baru buat usaha turunan dari buah kelapa. Usaha apa lagi, Li? Emang belum puas kamu jualan kelapa di sana? Bukannya belum puas, Mang. Alhamdulillah, hasil jualan kelapa di sana tuh lebih dari cukup lah buat ngidupin Yuyun dan si Osep anak saya, Mang. Tapi, Mang, Mamang kan tahu, kelapa BS, apalagi yang kecil-kecil dari sini, itu ke sana paling cuma jadi bahan kelapa parut. Sayang, Mang. Nah, niatnya Ali ini mau manfaatin kelapa-kelapa BS yang kecil, yang pecah. Daripada dijual berbentuk buah kelapa utuh atau dijadikan kelapa parut, lebih baik, Mang, dijadikan kelapa kopra. Kebetulan Ali ini punya akses ke salah satu pemilik pabrik minyak curah yang mau menerima berapa ton pun kopra ke sana. Maksud Ali, Mang, Ali mau buat pabrik kopra di tempat ini. Dan nanti tentunya Mamang yang bakal kerepotan pula. Ali minta Mamang yang urus dan mengatur pabrik selepas bisa berjalan nanti, ucap si Ali waktu itu. Di sini Sarip pun berpikir, masuk akal pula apa yang diucapkan oleh ponakannya ini. Lantas, Li, rencananya kamu mau bikin pabrik kopra di mana? Itulah, Mang. Tadi saya sudah diskusi sama adik-adik. Bagian warisan saya di rumah yang dulu saya tempati, saya lepas, Mang. Saya kasih ke si Reni. Nah, bagian si Reni, kebun yang di gunung itu jadi milik saya. Tukar guling, Mang. Nah, rencananya Ali mau bikin pabrik kopra di kebun almarhum Bapak. Itu kan jauh dari pemukiman, jauh dari tempat warga. Jadi asap kopra gak akan mengganggu ketenangan warga kita. Dan nantinya juga kan, Mamang bisa rekrut tenaga kerja dari tetangga dekat di sini. Lumayan, Mang. Nambah-nambah penghasilan, buka lowongan kerja pula. Siapa tahu nanti jadi perusahaan besar. Orang-orang di sini semua bisa kerja di tempat Ali. Daripada merantau jauh kerja ke kota, hasilnya kan belum tentu seberapa. Ucap si Ali begitu meyakinkan Mang Sarip. Karena Ali sadar betul, tanpa izin warga di sana walau lahannya lahan pribadi, tak mungkin pabrik kopra bisa berdiri. Nah, di sini Mang Sarip pun terkejut pula dengan kepiawaian, dengan pola pikir keponakannya. Ali ini memang sudah seperti seorang pengusaha. Mungkin karena dididik pengalaman terjun di lapangan dalam bidang perdagangan. Akhirnya di sini Sarip pun setuju, dan esok paginya Sarip serta Ali menemui Mang Satar, seorang penebang kayu di desa Cipicung, untuk membuka lahan kebun kosong yang penuh dengan pepohonan besar yang sudah lama begitu terlantar milik almarhum orang tua Ali yang sudah menjadi hak milik Ali sendiri. Selepas berdiskusi dengan Mang Satar pun mengajak dua orang, Udin dan Komar, untuk ikut membantu menebang pohon di kebun milik Ali.
Singkat cerita, 2 hari kemudian rombongan Ali, Mang Sarip, Satar, Udin, dan Komar berjalan kaki bersama menuju lahan kosong yang akan dijadikan pabrik kopra. Tiba di sana, Ali pun memberi arahan kepada Mang Satar pohon mana saja yang harus ditebang habis. Waktu itu Ali meminta agar disisakan saja beberapa pohon di sekitar pinggiran kebun yang berbatasan dengan kebun orang lain. Sedangkan bagian tengah Ali minta dibabat total. Dan nanti kayunya dimanfaatkan untuk bahan bangunan pabrik kopra pula. Mulailah nih Satar, Udin, dan Komar menebang pepohonan di sana. Suara deru gergaji mesin, suara sensor menggerung-gerung sepanjang hari. Bahkan sampai menjadi tontonan menarik bagi warga sekitar sana yang terganggu oleh suara mesin gergaji. Warga tuh sampai pada ada yang datang sengaja ke kebunnya Ali, cuman pengen nonton orang lagi nebang kayu. Selama penebangan kayu, tak ada hal aneh yang terjadi. Semua berjalan begitu saja, lancar. Gak ada halangan pun sama sekali. Nah, tepat sekitar jam 11, terlihat para pekerja sudah begitu kelelahan. Ali pun menyuruh Satar dan yang lain untuk istirahat terlebih dulu. Hanya tersisa 3 buah pohon besar yang berada di sudut ujung kebunnya Ali. Yang masih utuh belum tertebang. Di situ ada sebuah pohon dadap yang sudah begitu tua. Besarnya hampir sebesar pintu rumah. Li, yakin tuh pohon dadap mau ditebang? Sayang loh, pohon dadap itu jadi sumber air. Alah, tebang saja Mang Satar. Kalau nggak ditebang, itu nanti ngalangin pembangunan, ngalangin pabrik. Tebang aja lah, nggak apa-apa. Toh di sebelah sana kan ada pula pohon beringin. Itu kan bagus juga buat sumber air di tempat ini. Satar pun hanya mengikuti keinginan Ali yang punya pekerjaan. Nah, selepas suara azan duhur berkumandang, barulah mereka kembali melanjutkan mendebang sisa beberapa pohon di sana. Ali dan Mang Sarip masih duduk memperhatikan ketika Satar berdiri diikuti oleh Udin dan si Komar. Satar, Udin, dan Komar sudah berjalan mendekat ke arah pohon dadap. Gergaji mulai dinyalakan. Mesin menggerung. Namun ketika Satar mau menebang pohon dadap, Udin yang sedang memegang tali tambang tiba-tiba menjerit dan terjungkal, berteriak, mengadu-ngadu kesakitan. Sontak Satar, Komar, dan yang lain pun terkejut. Gergaji dimatikan, lantas disimpan di atas tanah. Komar dan Satar berlari ke arah Udin yang menggelepar seperti cacing kepanasan, menggerang-gerang, teriak kesakitan. Di sini, Sarip dan Ali pun ikut berlari mendekat pula. "Aduh, tolong, tolong!" teriak Udin. Begitu kesakitan, Udin sampai menangis. Yang tak diketahui apa penyebab Udin seperti itu. Nah, ketika Ali mendekat, di tengah orang lain begitu panik, tak sengaja Ali melihat ke arah batu yang cukup besar di dekat ujung kakinya Udin. Astagfirullahaladzim, Mang, ini si Udin kepatuk ular, Mang. Tuh, ular hijau, Mang. Sadar,
kalau memang ternyata Udin dipatuk ular hijau. Dan ketika Udin yang tangannya memegang pergelangan kaki disingkirkan, terlihatlah di situ ada 2 titik noda darah dan mulai agak kebiruan. Sepertinya bisa ular hijau sudah merangsak masuk ke dalam tubuhnya Udin. Lekas di sini Satar membuka bajunya, dia ikatkan ke betisnya Udin, berharap bisa ular tak menjalar langsung ke atas badan. Di sini Udin seperti orang yang kesetanan, terus berteriak mengadu menahan sakit. Akhirnya Mang Sarip dan Komar menggotong Udin, langsung dibawa turun dari kebun menuju ke puskesmas. Nah, selepas Udin dievakuasi dibawa ke puskesmas, Satar dan Ali terdiam memperhatikan. Untung mematuk ke arah kaki. Coba kalau matuk ke arah kepala, dijamin detik itu juga mati. Karena ular hijau seperti itu memang betul-betul berbisa. Ular hijau masih meringkuk, mendongak di samping batu ke arah mereka berdua. Seperti yang tak takut kepada manusia. Melihat hal itu, Ali sendiri malah merinding bulu kuduknya. Tak biasa melihat hewan liar yang seperti akrab dengan mereka. Lah di sini, Ali pun nengok kanan kiri, lantas melihat sebatang ranting yang cukup panjang. Dengan ranting itu, si ular hijau dia dongkal, dia lempar ke arah ujung sana. Mang, gimana ini Mang? Mau pulang apa gimana? Alah, tanggung atuh Jang. Kalau pulang sekarang, besok pekerjaan makin tambah banyak. Pokoknya hari ini, nih 4 pohon harus sudah tumbang. Kalau enggak, repot nanti Mamang, ucap si Satar. Ya udahlah Mang, terus nih gimana? Ya, Jang Ali mah tinggal tarik aja tambangnya, ikat ke pohon di ujung sana. Jing, ikat dulu ke sana Jang. Iya Mang. Tambang yang sudah membelit dahan pohon dadap ditarik oleh Ali. Begitu kencang, dia ikatkan ke sebuah pohon besar di bagian ujung. Dengan harapan nantinya ketika pohon tumbang tak menimpa pepohonan milik warga yang lain. Nah, selepas mengikatkan tali tambang ke pohon lain, Ali dan Satar kembali berjalan mendekat ke arah pohon dadap. Namun ketika berjalan mendekat ke pohon dadap, Ali dan Satar itu langsung berdiri diam. Jang, Mamang kayak dengar suara ular Jang. Iya Mang, kenceng banget Mang. Hati-hati Mang, takutnya dipatuk seperti si Udin, ucap Ali. Mereka pelingak-pelinguk mencari sumber suara desisan ular. Awalnya cuma tersamarkan oleh suara hembusan angin, namun makin lama suara desisannya itu semakin kencang. Awalnya suara seperti berasal dari depan, namun diperhatikan suara seperti yang berpindah-pindah. Seolah mereka berdua ini dikelilingi oleh ribuan ular yang terus mendesis, membuat mereka berdua begitu ketakutan. Ali dan Satar paham ini ada yang tak beres. Seumur-umur Satar jadi penebang kayu, baru pertama kali itu mengalami kejadian yang begitu aneh. Lantas Satar dan Ali saling pandang, mencium bau pahang yang begitu menyengat. Bau seperti ini biasanya muncul ketika datang sosok makhluk berbisa seperti ular. Dan ketika Ali tak sengaja mendongak ke arah atas pohon dadap, astagfirullahaladzim, Mang, ular Mang, ular. Ali nunjuk-nunjuk ke dahan pohon dadap di atas.
Satar pun menoleh, terbelalak pula karena melihat ada seekor ular hijau membelit dahan, mendesis menjulurkan lidah. Matanya begitu merah sebesar tangan orang dewasa. Begitu jarang ular hijau sebesar itu. Paling banter cuman segede ibu jari kaki. Di sini refleks Satar dan Ali mundur agak menjauh. Ular tetap bertengger dan terus mendesis, seolah memberi isyarat agar jangan mengganggu pohon dadap. Namun di sini Ali dan Satar tak mengerti. Ali malah mencari-cari dahan pohon yang cukup besar, minta Satar memotong dahan-dahan itu, lalu digunakan untuk menyambit si ular hijau. Beberapa kali lemparan semua meleset, sampai lemparan yang terakhir tepat mengenai kepala si ular hijau, yang lantas ular itu pun jatuh, menimbulkan suara yang begitu kencang tepat di belakang pohon dadap. Ali refleks lari mendekat ke pohon dadap. Namun ketika melihat, Ali tak melihat sama sekali keberadaan ular hijau yang barusan terjatuh. Di sini bulu kuduk Ali malah makin meremang. Tak lama Satar mendekat. Mana Jang ularnya? Gak ada Mang, gak tahu kemana, ngilang. Ya udahlah, namanya juga di hutan. Mungkin langsung lari ke hutan sana tuh. Udah Jang, sekarang kita tebang nih pohon biar cepat pulang. Iya Mang, ucap Ali. Gergaji kembali bergerung-gerung tuh. Digas-gaslah sama si Satar ini. Nah di sini keanehan kembali terjadi. Tepat ketika gergaji ditempelkan di kulit pohon dadap. Bukannya pohon dadap tumbang, yang ada nih gergaji malah seperti ngegergaji besi sampai menimbulkan percikan api. Ketika hal itu terjadi, Satar paham nih ada yang betul-betul gak beres sama pohon dadap. Jang, ini mah gak beres Jang. Namun si Ali ternyata udah mundur menjauh ketakutan. Jang Ali, Mang, sini Mang, sini, teriak Ali. Ada apa Jang? Mang, sini, bahaya Mang, bahaya. Di situ Satar spontan langsung menarik gergajinya. Percikan api kembali menyala. Satar lari ke arah Ali dengan muka kebingungan. Sedangkan Ali hanya menunjuk-nunjuk ke arah dahan pohon dadap. Apa Jang? Mang, lihat Mang. Ada perempuan Mang. Perempuan. Perempuan apa Jang? Itu Mang, itu. Ali melihat ada sesosok perempuan duduk dengan wajah yang begitu murka ke arah mereka. Namun anehnya, hanya Ali yang menyaksikan perempuan itu. Satar tak melihat apapun selain dahan pohon dadap. Mana Jang? Gak ada apa-apa. Itu Mang. Tuh. Nah, dia lari Mang. Lompat dia Mang. Tuh, ke pohon kedongdong Mang. Tuh Mang. Ke arah hutan larangan Mang, ucap Ali. Nah di sini yang disebut hutan larangan itu hutan lindung sebagai tempat penghasil air. Karena memang daerah ini tuh berbatasan dengan perhutani pula. Ya, yang bener Jang. Bener Mang. Amit-amit Mang. Ini memang kayaknya ada yang huni Mang pohon dadapnya. Pasti Jang. Pasti. Gergaji Mamang aja udah kayak ngegergaji besi. Lantas gimana atuh Jang? Soalnya nggak mungkin pohon dadap itu bisa tumbang. Di sini Ali pun dilema. Sampai di saat itulah Mang Sarip datang. Dah beres Li? Belum Mang. Si Udin gimana Mang? Itulah si Udin dirujuk ke RSUD.
Mamang tadi langsung nganter ke sana sama orang puskesmas. Si Komar mah disuruh nungguin di sana. Gimana? Sudah ditebang semua? Belum, Mang. Ada yang aneh, Mang. Ada yang aneh? Aneh gimana, Li? Ali pun cerita apa yang tadi terjadi kepada mereka berdua. Pohon dadap yang malah seperti besi mengeluarkan percikan api, dan sosok perempuan misterius yang duduk marah di dahan pohon dadap. Mendengar itu, Sari pun mengangguk paham. Ya sudah, sebaiknya kita akhiri dulu pekerjaan hari ini. Sekarang kita pulang. Selepas itu nengok si Udin di rumah sakit. Nanti dari rumah sakit ikut Mamang menemui Kang Dudung. Kang Dudung? Kang Dudung siapa, Mang? Lah itu kakak sepupumu. Oh, si Ang Dudung. Buat apa, Mang? Si Dudung gitu-gitu juga punya kelebihan, Jang. Masalah kayak ginian mah ngusir demit penghuni pohon. Cetek buat si Dudung. Udahlah, ikut aja sama Mamang. Tar, kamu pulang aja ya. Besok baru kita lanjut lagi. Ya, Kang, ucap si Satar. Mereka bertiga pun akhirnya kembali ke perkampungan. Sekitar jam 5 sore, Ali dan Mang Sarip naik motor boncengan langsung menuju ke RSUD, menengok kondisinya si Udin. Dikarenakan Udin dipatuk ular saat bekerja bersama dengan Ali. Di sini pun Ali ngasih sejumlah uang, hitung-hitung uang kompensasi. Memang gak terlalu besar, tetapi hal itu sudah mencerminkan kepedulian seorang Ali. Terlihat Udin pun kata istrinya yang bernama Teh Yuyun, kondisinya sudah mulai stabil. Hanya saja harus tetap dirawat sampai 4 hari ke depan. Selepas berbincang-bincang dengan Teh Yuyun, anak Mang Udin dan Udin sendiri serta Komar yang setia di situ menemani Udin, Ali dan Sari pun pamitan pulang sekitar jam 8 malam. Nah, ketika mereka pamit pulang keluar dari ruang perawatannya Udin, si Komar ngikut kan keluar. Kang Sarip, Jang Ali, terus besok teh gimana? Ya besok mah kerja lagi, Mang, seperti biasa. Cuman ada kendala, Mang. Kendala? Kendala apa, Jang? Itu, Mang. Pohon dadap yang ada di ujung kebon itu nggak bisa ditebang, Mang. Loh, kok bisa? Tumpul apa gimana? Gergajinya si Kang Satar. Bukan tumpul, Mang. Nah, di sini Ali pun ceritakan apa yang terjadi menimpa dia dengan Mang Satar. Waduh, kalau gitu mah Jang, mesti nyari orang pinter atuh. Itu sepertinya tuh pohon dadap ada yang menghuni. Ya itulah, Mang. Sekarang ini saya sama Mang Sarip mau minta tolong sama si Kang Dudung. Nah, minta tolong aja sama si Kang Dudung. Dia pasti bisa ngusir dedemit dari pohon dadap. Dulu aja, Jang, genderuwo yang tinggal di pohon sawo belakang rumah Emang, yang suka ngintipin si Bibi tuh lagi mandi, itu diusirnya sama si Kang Dudung. Sok atuh, Jang, Mamang doain semoga berhasil. Besok pagi-pagi ya, Mamang pasti langsung ke kebon, langsung ke pasir ipis, ucap si Mang Komar. Lah di sini Sarip dan Ali pun hanya tersenyum, lantas bergegas pulang menuju rumah Kang Dudung. Tiba di rumahnya Kang Dudung yang sama-sama tinggal di desa Cipicung. Mereka berdua selepas bertemu, di sini Ali langsung cerita apa yang terjadi di kebun miliknya di daerah Pasir Ipis. Nah itu, Kang, saya teh mau minta tolong sama Kang Dudung buat ngusir tuh dedemit yang tinggal di pohon dadap. Loh, kenapa harus diusir? Biarkan saja.
Mereka juga kan sama seperti kita. Ya bukan gitu, Kang. Soalnya kalau tuh pohon dadap gak ditebang, nanti ngeganggu saat proses pembangunan pabrik. Cari aman aja lah, Kang. Daripada nanti roboh nimpa pabrik, modalnya kan lebih gede, Kang. Ya sudah, sebentar ya. Biar Akang coba telusuri dulu. Coba terawang dulu, ucap si Dudung. Lah di sini Dudung pun menyulut rokok, lantas mengambil sesuatu di bawah meja. Bentuknya seperti aspal berwarna hitam, yang langsung ditempelkan di bara rokok tersulut mengeluarkan asap yang begitu wangi. Yang digunakan Dudung itu namanya madat. Nah, ketika asap madat mengepul, Dudung pun memejamkan mata. Keningnya berkerenyit. Aduh, gak main-main ini. Tentunya mendengar gumaman Dudung, Ali ini kan penasaran. Mang, itu si Kang Dudung teh kenapa? Dia itu lagi nerawang. Perhatiin aja. Tak berselang lama, si Dudung pun lantas membuka mata dan berkata, "Bahaya, Jang. Bahaya." "Bahaya? Bahaya gimana, Mang?" "Gini, Jang. Selepas Akang telusuri, ternyata pohon dadap di kebun milikmu itu adalah gerbang portal dimensi alam manusia dengan alam jin. Di alam manusia bentuknya pohon dadap, tetapi secara batin pohon dadap itu gerbang sebuah istana yang dikuasai Raja Siluman Ular yang menjadi penunggu hutan pasir ipis." Waduh, pantes atuh, Kang. Mang, jangan-jangan ular yang matuk si Udin itu bukan ular biasa, Mang. Ah, itu mah ular hijau biasa. Buktinya kan si Udin keracunan. Kalau dipatuk ular siluman, ya nggak mungkin keracunan seperti itu. Nah, Ali pun ingat tentang sosok perempuan yang duduk bertengger di dahan pohon dadap. Itu dia ceritakan, agak kelewat tuh masalah itu. Termasuk suara desisan ular yang seperti mengelilingi area kebun. Waduh, Jang. Ini mah kalau dilanjutin ya bahaya, Jang. Bukan hanya si Udin, bisa-bisa kamu dan Mang Sarip kena juga. Aduh, Kang. Terus gimana tuh, Kang? Udah gini aja. Masalah ini Akang sanggup buat ngusir tuh dedemit di pohon dadap. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat? Syarat apa, Kang? Ya syarat-syaratnya sesajen lah. Umbo rampe. Ya buat perlengkapan ritual nanti. Ya udahlah, Kang. Saya serahin semua sama Kang Dudung. Kira-kira berapa yang Kang Dudung butuhkan untuk membeli sesaji itu? Lah di sini Dudung pun minta sekitar Rp500.000 yang langsung dibayar oleh Ali hari itu juga. Selepas itu Dudung mengatakan besok pagi mau langsung datang ke kebun milik si Ali. Ali dan Mang Sarip pun lantas pamitan pulang kembali ke rumahnya Mang Sarip. Esok paginya Ali, Mang Sarip, Mang Komar, serta Mang Satar langsung menuju ke kebun Ali di daerah Pasir Ipis. Pasir Ipis ini sebutan untuk area hutan yang berbatasan dengan kebun jati milik perhutani. Ada hutan lindung atau hutan larangannya yang memang jarang dijamah oleh warga Karangpucung atau warga Cipicung. Nah, selepas tiba di area kebunnya Ali, mereka tak langsung beraktivitas, tetapi menunggu si Kang Dudung datang. Setengah jam lamanya mereka menunggu, Dudung pun tiba membawa 2 kantong kresek besar yang lantas dibantu oleh Satar yang isinya adalah sesaji untuk ritual mengusir dedemit
yang menghuni pohon dadap. Nah, Dudung pun meletakkan semua sesaji tepat di sela-sela akar pohon dadap yang begitu besar. Yang selepas itu, dia mengeluarkan benang. Benang yang kalau di Akang disebutnya bola kasur. Itu biasanya dipakai buat ngebenang ketika lagi bikin pondasi atau bikin bangunan. Cuman warnanya bukan putih, tapi warnanya kemerahan dan baunya begitu wangi. Kang Dudung, itu benang apa? Kok baunya bau wangi? Ini bola kasur, cuman sudah direndam sama minyak japaron merah. Buat apa, Kang? Ya ini nanti buat narik pohon dadap. Lah, benang sekecil itu ya mana mungkin dong bisa ngerubuhin pohon dadap. Tambang aja nggak kuat. Namun di sini ya Dudung hanya tersenyum dan menyuruh mereka jangan banyak berbicara. Lalu di sini Dudung mengikat pangkal pohon dadap dengan benang merah, benang bola kasur yang sudah direndam minyak japaron. Lantas diikat. Selepas itu, Dudung duduk bersila, membakar kemenyan serta dupa. Memejamkan mata, bibirnya komat kamit seperti merapalkan ajian yang dia punya. Yang selepas itu, Dudung memberi isyarat kepada Satar, Komar, dan Mang Sarip untuk mendekat. Nah, sekarang saya akan menarik benang ini. Mang Satar, langsung nanti tebang pohon dadap sesuai aba-aba dari saya. Siap, Jang? Siap, ucap Satar. Yang udah memang percaya betul sama kemampuan si Kang Dudung. Dudung pun menarik benang menjauh dari area pohon dadap. Terlihat sekali matanya Kang Dudung begitu fokus. Dia terus tarik menjauh sekitar 20 meter dari pangkal pohon dadap. Selepas itu, Dudung berhenti diam memegang erat benang merah. Lantas dia berkata, "Mang, tebang!" teriak si Dudung. Mang Satar langsung menyalakan mesin gergaji. Mesin gergaji menyala. Lantas Mang Satar mendekatkan si gergaji ke pangkal pohon yang sudah ditandai oleh Kang Dudung. Nah, ketika gergaji diletakkan di kulit pohon, dulu keluar percikan api. Namun anehnya saat itu pohon bisa tertembus. "Terus, Mang, lanjutkan!" teriak Dudung. Mang Satar mengangguk. Ali sampai takjub melihat itu. Namun anehnya, ketika sekitar 1 jengkal tembus ke dalam, cer! Getah dari pohon dadap memancar menyiprat ke arah tubuh mereka. Di sini Satar, Ali, dan Mang Sarip teriak karena getah yang keluar itu berwarna merah dan sedikit berbau anyir seperti darah. Di situ, Satar hampir menarik kembali gergajinya. "Jang, ini mah getih, Jang, getih!" teriak Satar. Yang seketika datang hembusan angin begitu kencang. Seolah angin mengamuk mewakili murkanya para dedemit yang menghuni daerah sana. Namun di sini Dudung kembali berteriak, "Mang, fokus, lanjutkan. Itu urusan saya," teriak Dudung. Lah di sini Dudung menarik erat si benang merah. Lantas Dudung sambil berteriak merapalkan ajian singkir angin untuk menyingkirkan angin ribut yang datang dan menyingkirkan dedemit yang menghuni pohon dadap. Di sini Dudung
sambil menggertakkan gigi, memegang erat benang merah, mulai merapalkan ajian miliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek aji, ajiku singkir angin. Sirna kabeh, sumingkir sakabehing angin gede lan ujan. Ati ayem, bumi tentrem, kabeh kersaning Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat ingsun matek aji, ajiku singkir angin. Sirna kabeh, sumingkir sakabehing angin gede lan udan. Ati ayem, bumi tentrem, kabeh kersaning Allah. Mantra itu terus dirapalkan berulang-ulang oleh Dudung sambil mengijakkan kaki ke atas permukaan bumi. Nah, di sini Satar terus berjuang dengan cipratan getih dari getah pohon dadap yang merah dan berbau anyir sampai membasahi wajah dan tubuhnya. Namun perlahan angin mulai melambat. Yang tadinya menderu-deru begitu kencang seperti alam itu murka, perlahan angin besar itu, angin ribut itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Sedangkan Dudung terus komat kambit merapalkan mantra ajian singkir angin sampai menarik napas ngeden seperti orang lagi BAB sembelit. Namun disitulah keajaiban terjadi. Satar selesai menebang pohon dadap. Namun di sini pohon dadap tak mau terjatuh. Udah sumpung tuh, udah buntung pohon dadap. Udah tembus sama gergaji mesin. Tapi tuh pohon gak mau tumbang. Tetap anteng berdiri gagah. Semua orang pun menjauh dari pohon dadap, mendekat ke arah Mang Dudung. Mang, ini gimana Mang? Tuh pohon gak mau rubuh. Shh, kalian tenang. Ini urusan saya. Lantas di sini, Dudung merogoh sesuatu ke dalam tasnya. Yang ternyata dia mengeluarkan sebuah keris sekitar panjang 2 jengkal tangan. Keris bereluk lurus. Yang langsung keris itu Dudung hunus. Dia tancapkan di atas tanah. Ujung benang merah dia ikat ke gagang keris. Lalu Dudung memegangi gagang keris dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang benang merah. Sambil duduk bersila, menjuru semua orang menjauh. Disinilah Dudung kembali mempertontonkan keahliannya. Entah apa yang dibaca, entah ilmu apa yang dirapalkan, yang jelas Dudung ini seperti orang lagi tarik tambang sama penghuni pohon dadap. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ucap Dudung, yang seketika pohon dadap rubuh, Dudung terjungkal muntah darah. Ali, Sarip dan yang lain teriak lompat ke arah Kang Dudung. Ketika pohon dadap jatuh, pluk, bumi terguncang. Angin ribut kembali muncul berputar. Namun angin ini berputar di tunggul pohon dadap, lantas pergi menjauh ke arah hutan larangan. Kang Dudung, Kang!" teriak Ali. "Alas ya Jang Dudung, ujang!" Sarip sama paniknya. Namun Dudung hanya bernapas tersengal-sengal, mukanya pucat, lelehan darah masih keluar dari mulutnya. Nah, di sini Satar lantas menyuruh Sarip dan si Komar membawa Dudung ke pekampungan. Dudung pun dibawa oleh Mang Sarip sama si Komar. Kemarin nganter si Udin, lah sekarang bawa si Dudung. Walaupun akhirnya tuh pohon rubuh pula. 1 jam kemudian, Sarip dan si Komar pun datang kembali ke kebun. "Gimana Mang?" "Alhamdulillah, si Dudung mah udah ditolong." "Gimana?" "Ya udah ditolong sama Kitatang gurunya." "Kitatang?
"Oh, Kitatang teh gurunya Kang Dudung?" tanya si Ali. "Iya, Kitatang itu gurunya si Dudung." "Ya udah, beresin tuh 2 pohon lagi. Amanlah," kata Kitatang, dedemitnya sudah pada pergi. Maka sisa pohon yang lain pun hari itu juga selesai ditebang dan langsung dipotong-potong oleh Mang Satar. Kita tinggalkan sekejap Kang Ali, Mang Sarip dan yang lainnya. Dudung sudah dalam perawatan Kitatang, tinggal memulihkan badan. Kita tengok dulu kondisinya si Kang Udin nih. Kang Udin waktu awal dibawa ke RSUD itu katanya kondisi mulai stabil, hanya saja harus tetap mendapat perawatan hingga 4 hari ke depan. Nah, waktu itu tepat di saat Dudung muntah darah, itu adalah hari ketiga si Udin dirawat di RSUD. Nah, malam hari Ali dan si Komar inisiatif nengok Udin ke rumah sakit. Bertemu dengan Teh Yuyun, istrinya Kang Udin. Lah di sini Teh Yuyun cerita ada yang aneh dengan kondisi Udin suaminya. "Jang Ali, Teteh mah bingung ini teh. Ada yang aneh sama Kang Udin." "Aneh? Aneh gimana, Bi?" "Begini, Jang. Memang kata dokter kondisi Mang Udin teh udah stabil. Hanya tinggal pemulihan saja. Tapi Jang, setiap malam, tengah malam kadang jam 10, Kang Udin ini, dia lagi tidur, ngigo, sering teriak-teriak seperti orang ketakutan. Sampai ngamuk membuat pasien-pasien lain keganggu. Udah seperti orang gila si Kang Udin teh. Tapi ya anehnya itu, Jang, matanya itu terpejam. Jelas sekali lagi tidur. Ampe-ampe, Jang, kalau udah ngamuk seperti itu, udah 2 kali nih si Kang Udin teh disuntik obat penenang." Baru selesai ngomong seperti itu si Teh Yuyun, Udin yang tertidur pulas di atas ranjang langsung seketika teriak. Tubuhnya meronta-ronta, kakinya digebuk-gebukan ke ranjang rumah sakit. Teriak-teriak meminta tolong seperti orang yang begitu ketakutan. Dengan tangan yang terus memukul-mukul sesuatu yang tak kasat mata. Sontak di sini Yuyun, Ali dan Komar pun panik. Kebetulan ada suster lewat yang langsung sigap masuk ke dalam. Udin yang meronta-ronta tubuhnya dipegangi oleh semua orang. "Aduh, Bu, ini Bapak teh kenapa sebenarnya, Bu?" "Lah, kok tanya saya? Ya ndak tahu, suster." Ya sudah, tolong pegangi dulu tubuhnya Pak Udin. Saya mau manggil dokter jaga." Tak berselang lama, dokter jaga pun datang. Dokter yang beberapa malam nyuntik obat penenang ke si Udin. Melihat kondisi Udin yang seperti itu yang tentunya mengganggu pasien lain. Lawang satu kamar itu 3-4 orang. Akhirnya apa? Udin pun dipindahkan ke kamar lain. Tentunya selepas disuntik, dikasih obat penenang. Barulah Udin bisa terdiam. Udin dipindahkan ke ruangan lain dan saat dipindahkan inilah Ali duduk termenung menatap ke arah Udin. Yang samar-samar Ali ketika Yuyun dan Komar sedang berbicara, Ari mendengar gumaman Udin. "Ampun, ampun, jangan bawa saya. Saya masih ingin hidup. Saya masih ingin hidup," ucap Udin. Ali sampai mendekatkan telinga ke arah kepala Udin. Memang benar, itu gumaman dari mulut Udin. "Ampun, ampun, jangan bawa saya. Saya masih ingin hidup." Itulah yang digumamkan Udin begitu pelan. Namun ketika Ali menoleh ke Yuyun, suara Udin lantas berhenti. Seolah suara itu hanya dikhususkan didengar oleh Ali. Singkat cerita,
Jam 10, Ali dan Komar pun pamitan pulang kembali ke Cipicung. Selepas mengantar Komar ke rumahnya, Ali bergegas menuju ke rumah sang paman. Ya karena disitulah di rumah pamannya Ali selama proses pembangunan pabrik kopra menginap. Ali pun cerita apa yang terjadi kepada Udin di rumah sakit. Mendengar cerita dari Ali, Sari pun terdiam, lantas berkata, "Jang, apa mungkin ya kondisi si Udin itu ada hubungannya sama dedemit penjaga gerbang istana Raja Siluman Ular? Si Udin kan dipatuk di dekat pohon dadap. Jangan-jangan ular itu memang ular siluman?" Yang gak tahu Mang, tapi yang jelas alhamdulillahnya kondisi Udin stabil. Bahkan besok kata dokter jaga si Udin sudah boleh pulang. Alhamdulillah, syukur atau kalau kayak gitu. Ya mudah-mudahan gak ada terjadi sesuatu yang membahayakan kepada si Udin. Iya Mang. Terus besok mau gimana Mang? Ya besok kita mulai saja. Potongin semua kayu, kita singkirkan dari lahan, kita bersihkan. Biar nanti bisa cepat langsung membuat pondasi bangunan, ucap si Mang Sarip. Ya di sini Ali pun menyerahkan itu semua kepada pamannya. Dia cukup ngasih modal dan ngasih arahan. Esok paginya ternyata memang si Udin dibawa pulang balik ke Cipicung. Kondisinya mulai stabil, walau masih terlihat begitu lemas. Para tetangga berdatangan nengokin Udin, termasuk Sarip dan Ali pula selepas pulang dari kebon di Pasir Ipis. Nah, jam 5 sore orang-orang yang bertajiah nengokin si Udin semua pada pulang. Di rumah hanya tersisa Yuyun, Udin, dan anaknya. Namun ketika masuk waktu Isya, tubuh Udin yang stabil tiba-tiba demam parah menggigil. Tubuhnya begitu panas. "Yun, tolong Akang Yun. Panas, panas Yun, panas," gumam Udin. Lah di sini Yuyun pun panik. Di tengah kepanikannya, Yuyun pun ingat pada Ki Tatang. Maka Yuyun lantas bergegas menuju ke rumah Ki Tatang meminta tolong. Tiba di rumah Ki Tatang, Yuyun pun cerita, "Aki, tolong Kang Udin Ki." Lah, bukannya udah sembuh si Udin? "Udah Ki, tapi barusan badannya tiba-tiba panas demam Ki. Tubuhnya menggigil. Tolong Ki, saya khawatir sama kondisi Kang Udin." "Ya sudah, ya sudah. Ayo, sekarang kita ke rumah kamu," ucap Ki Tatang. Ki Tatang bersama Yuyun bergegas menuju ke tempatnya Udin. Tiba di rumah Udin, Ki Tatang terperanjat. Ketika dia menatap ke atap rumahnya Udin, Ki Tatang sekejap melihat ada seekor ular yang meringkuk bermata merah. Kayak ular tadi teh. Alah, salah lihat mungkin, ucap Ki Tatang. Yang seketika lamunan Ki Tatang buyar oleh suara teriakannya Udin dan Yuyun. Ki Tatang pun lari masuk ke dalam. Si Udin lagi ngeronta-ngeronta di atas ranjang seperti orang kesetanan. "Hehehe, Yun, mundur, mundur!" Yuyun pun mundur menjauh sambil memeluk tubuh anaknya. "Aki, ini teh Kang Udin kenapa Ki?" "Shh, ini suami kamu teh kesurupan. Saha maneh ngeganggu sia ke anak manusia." Udin memang betul kerasukan. Nah, kerasukannya ini lucu. Tubuhnya itu meliuk-liuk di atas ranjang. Lidahnya terjulur-julur mendesis seperti seekor ular. Matanya tajam, melotot. Bahkan sekejap terlihat kilatan kemerahan. Saha sia ngeganggu anak manusia, keluar sia." Namun di sini sosok yang merasuk ke tubuh Udin seperti yang malah menantang Ki Tatang. Tentunya agak sedikit terpancing amarahnya, berjalan mendekat ke arah sosok Udin
yang lantas mengibaskan tangan kanannya tepat mengenai keningnya Udin. Udin langsung terjatuh, menggeram, murka ke arah Kitatang. Namun Kitatang langsung menekan dadanya Udin, lalu merapalkan ajian-ajian yang dia punya sampai Udin menjerit, lemas, dan kembali seperti orang tertidur begitu lelap. Alhamdulillah. Aki, itu bagaimana Kang Udin? Tenang, si Udin teh kerasukan. Ya mungkin karena kondisi badannya yang belum stabil. Tak apa-apa, ambilkan air putih. Yuyun ngambil air putih dari dapur, disodorkan kepada Kitatang. Lalu Kitatang membaca doa-doa, ditiupkan ke air itu. Lantas Kitatang berpesan, Neng, nanti kalau si Udin bangun, sodorin air ini, minumkan ke si Udin. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Aki pamit pulang dulu, ucap Kitatang. Kitatang pun lantas pulang kembali ke rumah karena memang waktu sudah begitu larut. Tiba di rumah sekitar jam setengah 10 malam. Kitatang yang memang ngantuk berat lantas masuk ke dalam kamar tertidur lelap saat itu. Namun di sini, dalam tidurnya, Kitatang didatangi oleh seekor ular yang begitu besar luar biasa. Ular itu mempunyai tanduk seperti cula di moncong mulutnya. Dan ada sebuah mahkota bertengger di kepalanya. Di sini Kitatang hanya terpaku menatap ular yang begitu besar. Ular itu mendesis, menjulurkan lidah bercabangnya yang begitu panjang, meneteskan liur-liur kentar yang begitu berbau anyir. Ular itu lantas berkata, "Hei manusia, sia tong pipiluan karena urusan aing. Tong ikut campur urusan aing. Lamun henteu, sia anu bakal jadi gantina, ku aing bakal dibawa," ucap ular besar itu. Di sini Kitatang ingin melawan, namun tekanan aura dari sosok ular besar membuat Kitatang tak berdaya. Bahkan untuk berbicara pun Kitatang tak bisa. Nah, seketika ular besar ini langsung mengibaskan ekornya, menabrak, melemparkan Kitatang terbang begitu jauh. Kitatang menjerit sampai jeritannya terbawa ke alam nyata. Kitatang lantas terbangun, napasnya tersengal-sengal ketika melirik ke arah jam dinding, tepat jam 2 dini hari. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu Prabu Sancanata, penguasa Leuweung Pasir Ipis, penguasa hutan larangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ucap Kitatang dengan napas yang tersengal-sengal. Baru Kitatang merasa tenang karena tak sampai si Prabu Sancanata menyakiti dirinya. Tiba-tiba dari masjid terdengar pengumuman, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah meninggal dunia saudara kita Kang Udin bin Hasan. Meninggal tadi tepat jam 2 dini hari. Semoga arwah almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah, ucap pengumuman di toa masjid. Lah di sini Kitatang yang mendengar itu langsung pucat pasi. Sadarlah dia kalau memang ternyata yang dimaksud Prabu Sancanata itu adalah Kitatang yang datang ngobatin Udin. Ya Allah ya Robbi, jadi si Udin. Astagfirullah, ucap Kitatang yang lantas berdiri, buru-buru keluar dari rumah, setengah berlari menuju ke arah rumah Udin. Kitatang dalam hati dan pikirannya yakin kalau Udin mati pasti diambil oleh Raja Siluman Ular Prabu
Sancanata. Nah, itulah kisah tentang kematian Kang Udin akibat keteledoran mereka menebang pohon dadap yang ternyata menjadi portal gerbang dimensi antara dua dunia, dunia manusia dengan dunia para siluman yang dipimpin Prabu Sancanata.